Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Si pengen nanya ke Bang Agung terlebih dahulu nih, gimana sih Bang sebenarnya keterlibatan orang tua ini sangat penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis, apalagi tadi dibahas terkait dengan informed consent atau persetujuan orang tua sebelum dilakukan pemeriksaan ini. Betul, Mbak Sepa, memang harus sangat penting keterlibatan orang tua karena lagi-lagi ini kan yang diperiksa anaknya. Ini adalah hak dari orang tua ya. Kita dari petugas kesehatan, khususnya kita di puskesmas hanya menjalankan tugas. Walaupun memang terjadi adanya penolakan, itu hal biasa kalau kita di petugas kesehatan. Ternyata ada yang menolak juga Bang? Ada yang melakukan penolakan karena biasa katanya anaknya nggak usah diperiksa. Biar orang tuanya saja yang membawa anaknya ke dokter misalnya atau ke fasilitas kesehatan, nggak usah dari tenaga puskesmas yang memeriksanya. Ada seperti itu penolakan. Tapi lagi-lagi karena inilah tugas kita, ya kan, walaupun memang ada yang menolak, kita tidak akan pernah menyerah gitu ya kan, tetap mengedukasi berapa pentingnya khususnya CKG ini ya, karena ini adalah reward dari presiden kita, betul ya, reward dari presiden kita memberikan cek kesehatan secara gratis gitu untuk mendeteksi dini penyakit apa sih yang diderita oleh anak. Oke, berarti untuk edukasi ternyata sangat amat penting ya untuk para orang tua, apalagi hari ini kita bahas pas banget cek kesehatan gratis, jadi pemirsa semuanya harus nonton ya terkait dengan apa aja sih manfaatnya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dokter Wenti, dan juga apa sih side effect yang mungkin bisa didapatkan oleh anak. Boleh silakan dokter. Jadi benar ya, penting sekali untuk mengetahui apa itu CKG. Jadi pas hari ini kita datang supaya mungkin orang tuanya yang di rumah, pemirsa Dokter Kito masih ragu nih, anak saya boleh nggak ya dicek CKG? Ada untungnya nggak sih sebenarnya? Nanti ditusuk-tusuk aja malah anak saya sakit, nah gitu kan, ditakutkan. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah siapa saja yang mendapatkan CKG di sekolah. Jadi yang targetnya adalah seluruh peserta didik ya, baik SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA ataupun SMK atau sederajat, termasuk SLB, pesantren dan sekolah rakyat. Jadi tujuannya adalah mencakup seluruh usia sekolah. Mungkin pelan-pelan ya programnya, nggak langsung semua sekolah langsung terjamah ya, satu-satu. Jadi kalau kategori usianya adalah anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan. Nah, kapan CKG sekolah dilaksanakan? Dilaksanakan pada tahun ajaran baru, mulai bulan Juli 2025, baru banget ya. Jadi bulan Juli 2025 kemarin baru programnya di launching ya. Nah, di mana CKG dilakukan, CKG sekolah dilakukan, lokasinya adalah dilaksanakan di sekolah. Sedangkan anak-anak usia 7-17 tahun di luar satuan pendidikan dilaksanakan di puskesmas. Ya. Jadi yang di luar satuan pendidikan artinya yang tidak bersekolah resmi ya, mungkin dia homeschooling atau mungkin dia sekolah alam yang tidak ada base sekolahnya yang sulit dijangkau, boleh nanti datang ke puskesmas. Nah, ini dia tujuannya apa sih sebenarnya, Dok? Yang pertama jelas mendeteksi dini masalah kesehatan anak agar bisa segera ditangani. Ini sering nih kadang miss ya, seperti anaknya gemuk ya, tapi nggak pernah dicek gulanya dan ternyata ada keturunan sakit gula dan ternyata anaknya itu sudah masuk kategori diabetes ya. Memang kalau untuk diabetes tipe 1 biasanya kita akan ketahuan dari kecil ya. Dari lahirnya udah nampak gejalanya. Tapi kalau diabetes tipe 2, apalagi di era zaman sekarang itu semakin usianya semakin naik ya. Yang muda-muda sudah banyak yang terkena diabetes, hipertensi. Jadi tidak menutup kemungkinan yang sekolahan ada yang beresiko mungkin. Jadi kalau sudah ada resiko, maka bisa kita lakukan edukasi. Mungkin orang tuanya pun bisa kita edukasikan untuk anaknya jauh lebih diperhatikan, konsumsi gizinya yang seperti apa. Kemudian memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Ini pemantauan ya. Yang pertama bisa dilihat mungkin postur tubuh anaknya. Nah, ada mungkin yang agak mereng, skoliosis, ke arah skoliosis mungkin, atau misalnya dia terlalu menunduk, kemudian perkembangan jalannya, ataupun juga kalau yang SD itu biasanya perkembangan gizinya agak kurang. Beberapa sering kekurangan gizi. Itu kan kalau terjadi kekurangan gizi itu akan mengganggu progres belajar. Konsentrasi pasti akan sulit, mudah lelah, mudah capek. Belum lagi kalau dia beresiko terjadi anemia. Kalau sudah terjadi anemia, panjang urutannya. Paling
paling dekat adalah tadi 5L ya, letih, lesu, lemas, lunglai. Tapi yang lainnya bisa mengganggu kognitif ya, bahkan mengganggu imunitas tubuh. Akhirnya anaknya gampang sakit-sakitan ya. Bagaimana dia mau berkonsentrasi dan belajar dengan baik. Kemudian mencegah penyakit menular yang dapat menyebar di lingkungan sekolah. Nah, jadi selain kita lakukan deteksi, kita juga berikan edukasi. Nah, jadi nggak cuma dicek, ditusuk-tusuk atau ditensi ya, juga dilakukan edukasi. Edukasinya seperti apa nih? Misal lagi zamannya sakit gondongan. Nah, nanti boleh kita selip-selipkan sedikit edukasi tentang kalau yang sakit gondongan gini-gini. Usahakan jangan ke sekolah dulu, sembuhin dulu atau pakai masker ya. Atau yang sakit campak kalau masih ada, atau yang lagi batuk pilek itu harus seperti apa, lalu edukasi bagaimana cuci tangan yang baik ya. Ingat materi kita sebelumnya di Dokter Kito adalah PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Tentu saja itu akan terus diedukasi. Meningkatkan kesadaran kesehatan sejak dini pada anak dan orang tua. Mendukung prestasi belajar karena anak yang sehat lebih fokus, aktif dan bersemangat. Oke. Ini ya, jenis pemeriksaan CKG di sekolah ini banyak sekali nih, SD, SMP, SMA. Kita bahas ya. Kalau SD biasanya status gizi yang paling pertama ya. Kenapa tadi? Mereka kan dari yang TK misalnya ya, kemudian ke SD. SD kan lama ya belajarnya ya, jauh lebih lama daripada TK, terus makanannya, jajanannya. Nah, ini di screening nanti di status gizi, kira-kira dia masuk ke mana? Normal kah? Atau mungkin pre-obesitas atau bahkan sudah obesitas. Jadi kalau sudah ketahuan dari SD ada resiko terjadi obesitas, tentu bisa akan dicegah kan? Sehingga ketika dia beranjak dewasa atau beranjak besar seperti SMP atau SMA tidak terjadi obesitas. Kemudian merokok nih, ini jangan salah ya. Saya pernah kejadian memang di kota Bengkulu ya, SMA kayaknya ya, SMA itu kelas 1 hampir semua yang laki-laki sudah pernah mencicipi rokok ya, bukan menjadi perokok aktif ya, tapi sudah pernah merasakan rokok itu seperti apa. Nah, yang perokok aktifnya harus di screening lagi kan berarti. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dilakukan screening. Kadang anak SD itu mereka paling kecil kan, jadi mereka itu coba-coba aja, rasanya keren. Nah, akhirnya ketika SMP dia ketagihan, SMA mengajak teman-temannya, akhirnya satu kelas bisa merokok bersama, ya kan? Itu bahkan bahaya. Maka dilakukan screening merokok dari sejak dini. Selain screening kita berikan edukasi bahwa rokok itu seperti ini, tidak boleh dan tidak baik, ya. Biasanya pada kelas 5 sampai 6, karena tadi 5 sampai 6 akan beranjak ke SMP ya jenjangnya. Kemudian tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, ini dicek juga, ada sticknya ya. Jadi kalau di luaran itu biasanya pakai stick itu bayar ya. Kalau ini gratis kok. Nah, untuk dilakukan screening apakah ada resiko diabetes ya. Kemudian tuberkulosis, telinga, mata dan gigi. Gigi juga. Jadi ada dokter gigi yang turun juga bersama untuk melakukan CKG di sekolah. Apa nih dok yang diperiksa di gigi? Biasanya akan dilihat ya pertumbuhan giginya, kemudian ada resiko karies atau tidak, giginya berlubang atau tidak, kesehatan gigi dan mulutnya bersih atau tidak. Kalau tidak, kita akan buat notes. Artinya kita berikan catatan ke anak tersebut apa masalahnya. Kemudian diberitahukan juga kepada orang tuanya supaya untuk tindak lanjut lebih jauhnya ya. Oke, kalau dari ini kan banyak ya dok ya, untuk SD aja ada 13 pemeriksaan ya, sebenarnya sangat menguntungkan ya untuk anak-anak tersebut karena mencegah penyakit yang lebih nantinya jika dikhawatirkan ada suatu penyakit kronis. Nah, ini pemeriksaannya dalam 1 hari atau memang bertahap secara rutin dokter? Ya, jadi pemeriksaan ini bertahap ya, karena nggak mungkin kita menyelesaikan satu sekolah dalam 1 hari seperti membangun candi ya. Jadi ini ada progresnya ya, mungkin sehari kelas ini dulu, nanti hari berikutnya kelas ini dulu. Jadi program ini dimulai dari bulan Juli ya Bang ya? Bulan Juli. Dari bulan Juli nanti diselesaikan sampai selesai lah. Oke, berarti memang rutin dan juga bertahap untuk melakukan semua pemeriksaan agar nggak ada yang terlewat ya. Baik pemirsa, tentunya akan kita lanjutkan masih terkait dengan pemeriksaan apa aja sih yang dilakukan pada cek kesehatan gratis. Tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kito Sehat.